podcast Uniru. Hari ini ada peristiwa yang sangat luar biasa di kampus Uniru, yakni kegiatan launching program studi pendidikan profesi guru PPG untuk bidang studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini PG PAUD Uniru Tuban. Nah, di sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita selain Ibu Rektor adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Roh? Sehat selalu, alhamdulillah. Juga selamat sore juga untuk Profesor Supiana Dia Nurjayani MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bahagia sekali hari ini terlihat dari pancaran wajahnya. Baik Prof, kenapa ini harus ada program PPG ini? Kalau boleh kami menanyakan, karena selama ini ada yang mengatakan kita itu sudah SPD, begitu kan ya? Mengapa kita harus mengikuti program PPG? Terima kasih sekali dari MPM Podcastnya Uniru yang luar biasa. Pertanyaannya ini sungguh menggugah hati ya. Kenapa sih kita harus ada PPG ya? Pendidikan profesi guru ya. Kalau saat ini kenapa harus ada itu? Karena itu adalah bagian dari kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ya. Jadi di Indonesia ini punya tanggung jawab bersama. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu memberikan istilahnya hak kepada perguruan tinggi untuk melakukan profesi guru ini yang syaratnya memenuhi persyaratan. Nah, salah satu yang telah dipenuhi adalah oleh Uniru ini. Jadi ada sebetulnya di Jawa Timur itu ada 100 tujuan kalau nggak salah itu ya, perguruan tinggi yang mengajukan profesi guru ini, dan salah satunya adalah Universitas Ronggolawe Tuban. Ini luar biasa, selamat dan sukses untuk launchingnya yang hari ini dilakukan oleh Universitas Ronggolawe Tuban, yaitu program studi PPG PGSD bidang studi PGSD dan PG PAUD. Nah, ini menjadi salah satu indikator bahwa kompetensi saat ini penting bagi pendidik ya. Karena kalau dulu kita bicara sarjana, itu sarjana itu ya mengikuti profesinya, tapi sekarang tidak bisa ya. Kalau dulu kita misalkan S1 akuntansi pasti lulusnya SEAK, padahal itu sekarang tidak diizinkan yang seperti itu, sehingga sarjana murni, sarjana sesuai dengan bidangnya, prodinya. Misalkan kayak sekarang ini sarjana guru ya, berarti mereka harus punya kompetensi seorang guru dan itu ditempuh dalam 1 tahun. Nah, ini istilahnya sarjana S1 plus ya, itulah plusnya itu apa? Kompetensi yang diberikan kepada seseorang, karena profesi itu adalah datangnya dari pendidikan yang memberikan nilai tambah di dalam kompetensi seorang guru tersebut. Ini pentingnya sekarang begitu. Jadi tidak cukup dengan sarjana guru saja, tetapi harus punya kompetensi profesi seorang guru, baru itu dikatakan kompeten. Sama itu diikuti teknik juga ya. Jadi kalau teknik itu mau buka konsultan ya harus punya namanya profesi teknik konsultan. Misalnya teknik sipil ya harus tambah lagi 1 tahun teknik sipil ya, seperti itu. Akuntan ya, itu kalau dari kedokteran kan dari dulu sudah seperti itu ya, bidang-bidang kedokteran healthy ya misalkan. Nah, tapi untuk yang sosial sifatnya sekarang sudah semua akan dilakukan sama, sehingga nanti kompetensi itu akan membentuk karakter di dalam science knowledge-nya para mahasiswa, sehingga kompetensi yang diperoleh itu betul-betul sesuai dengan bidang keahliannya. Oke, berarti artinya sekarang kalau SPD tidak boleh langsung mengajar gitu. Iya, betul dong. Ya, harus ada. Tapi kalau mereka dosen mengajar itu kan ada indikatornya. Betul. Jadi kalau guru, dikatakan guru profesional itu dia mampu melakukan pengajaran dan harus punya jabatan fungsional. Sama dengan dosen, guru itu sebetulnya pengajar itu indikatornya itu punya jabatan fungsional dan melakukan tridharma pendidikan tinggi, atau kalau itu di universitas ya. Tapi kalau dia seorang guru, maka dia juga harus punya kompetensi sebagai gurunya kan begitu. Nah,
Yang menjadi menarik sekali, pemerintah sangat komit di sini ya. Jadi banyak perguruan tinggi yang punya pendidikan untuk mengajukan profesi guru ini, PPG ini, sehingga nanti harapannya semua guru itu kompeten, kan begitu ya, harapannya. Dan itu ada PPG sendiri itu 80.807, sedangkan yang PPG prajabatan itu 59.019 orang. Artinya itu betul-betul harus ditangani oleh pemerintah sehingga nanti pada titik tertentu kompetensi itu akan diraih oleh semua guru. Itu harapannya ke sana. Iya, itu artinya merupakan sebuah persiapan bagi kita semuanya untuk menuju SDM yang unggul yang tadi dikatakan pada menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045, begitu ya? Betul sekali. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Mbak. Iya, Mbak Widya. Ya. Ini saat ini menjadi sangat menarik bagi kita, Uniro terutama, yang mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan profesi ini, pembelajaran profesi ini. Nah, Prof Dian, kesiapan apakah yang sudah dilakukan oleh Uniro dalam rangka menyambut kebijakan baru dan menyambut launchingnya PPG ini? Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi Uniro awalnya sudah mempersiapkan baik dari segi SDM maupun Sapras dan komponen-komponen yang lainnya memang menjadi prasyarat seperti disampaikan Prof Dia. Memang ada syarat tertentu supaya kita bisa di ACC dan alhamdulillah kita sudah melewati. Dan memang untuk prodi baru ya Prof Dia itu kan ada seperti istilahnya borang minimal standar gitu ya, sehingga kami kemarin juga sudah mengerjakan ada standar itu yang harus kita penuhi dan alhamdulillah tidak ada revisi dan langsung mendapatkan SK dengan nomor 99/E/O tahun 2023 tertanggal 13 Januari 2023. Dan memang untuk PPG ini tugas utama dari Uniro nanti adalah untuk menyelenggarakan pendidikan baik bagi guru maupun calon guru. Dan tujuan PPG itu sendiri kan sebenarnya membentuk guru ya sebagai pembelajar sekarang. Jadi guru itu juga sekarang pembelajar gitu ya. Pembelajar yang inovatif, yang mempunyai kompetensi, keunggulan sebagai agen perubahan di bidang profesinya baik secara nasional maupun internasional. Nah, itulah pemerintah mengapa mengadakan program yang disebut revitalisasi LPTK yang mana untuk mempercepat pendirian prodi PPG. Tetapi dalam mempercepat ini tetap ada standar yang berlaku. Sehingga kalau tidak memenuhi standar ya tidak di ACC gitu. Nah, itu memang perlu perjuangan ya Mbak Widya sama Mbak Rizka ya. Karena waktunya terbatas dan alhamdulillah Bu Kalem juga support kami untuk rekomendasi itu kan tidak sekedar langsung diberi rekom, ada prosesnya itu ya. Betul sekali ya. Terus kami ditemukan di pihak LIDT sama kemarin dari UM itu betul-betul ada persyaratan baik segi administrasi, baik segi untuk akunnya ya itu kan lewat siaga ya Mbak Widya ya. Sehingga kalau siaganya nggak siap juga nggak bisa, sehingga apapun yang dicanangkan pemerintah walaupun itu ada percepatan tapi ada risiko yang harus dilakukan sehingga kualitas tetap terjaga. Karena untuk profesi itu kan mengarah pada satu kompetensi tertentu, kompetensi yang unik yang semua orang tidak bisa gitu. Sehingga kalau sudah dikatakan profesional berarti dia punya keahlian yang tidak bisa dimiliki orang lain di luar bidangnya gitu. Kalau dokter sudah jelas, dokter aja koasnya 2,5 tahun ya Prof. Nah, sekarang kadang 2 tahun, sekarang plus 1 tahun lagi internship gitu. Makanya untuk persiapan PPG ini insya Allah kami sudah menyiapkan Mbak Widya, Mbak Rizka dari awal sehingga kami di sini menyambut gembira dengan adanya kemarin surat edaran dari Kementerian Dirjen GTK untuk kesanggupan berapa rombongan kelas yang akan diselenggarakan di Uniro ini. Dan kami memang segera melansing gitu ya, karena nanti kalau kami melaksanakan tugas nanti kan harus sudah diketahui bahwa Uniro ini mempunyai kewenangan untuk menjalankan PPG. Dan next ke depannya kalau kuota nasional sudah terselesaikan, kami diberi kesempatan mandiri kan kami juga sudah siap. Dan alhamdulillah untuk asrama
ini juga sudah kami persiapkan. Ini mohon doanya karena ini kemarin sudah ada proses untuk pengurukan tanah ya Prof. Sebentar lagi mudah-mudahan mohon doanya. Jadi memang komitmen UNIRO dimanapun berada bisa berkontribusi positif bagi sesamanya, baik masyarakat Tuban dan sekitarnya maupun di luar Tuban, dan juga mendukung program pemerintah yang mana UNIRO merasa memiliki kewajiban untuk ikut turut aktif mencerdaskan anak bangsa, memberikan pelayanan prima dengan setulus hati sehingga selalu di hati. Selalu di hati. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof Dian tadi, Prof Dia, bagaimana UNIRO menurut panjenengan ini melihat secara visitasi sesungguhnya, apakah memang betul-betul siap, ataukah ini layak karena kedekatan atau yang bagaimana? Perlu dong kita meyakinkan kepada seluruh masyarakat, terutama universe ini semuanya yang mendengarkan ini semua kegiatan ini. Apakah memang betul kelayakan apa sih yang dimiliki oleh UNIRO sehingga Profesor Dia ini betul-betul merasa yakin bahwa UNIRO mampu untuk menyelenggarakan PPG ini? Terima kasih sekali Mbak Widya, luar biasa Mbak Widya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita itu apakah kedekatan, insya Allah karena kita kedekatan sebagai saudara, tapi dalam prinsip kebijakan kita tetap nomor satu adalah sesuai dengan aturan. Nah ini yang berlaku di LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur, karena kita punya saudara itu 322, misalnya ada 322 pimpinan perguruan tinggi, semua saudara, dekat semuanya ini. Jadi ini menjadi catatan bersama sehingga tidak ada kalau kita kebijakan betul-betul, karena sifatnya kebijakan itu ada aturan yang harus dipenuhi. Contohnya input siapa, dosen yang mengajar PPG siapa, profesinya apa, pangkatnya apa, jabatan fungsionalnya minimal lektor misal. Ini sudah menjadi catatan input ya. Ada dosen harus memenuhi kriteria yang mengajar di PPG, nggak boleh asisten ahli, pasti sudah tahu Bu Rektor itu berarti yang dimasukkan borang otomatis dosen yang lektor ke atas. Lah ini salah satu contoh bagaimana nanti harus diupayakan. Kedua, tendik ya. Input itu kan SDM itu tidak hanya dosen, ada tendik, ada dosen, ada tenaga pustakawan ya. Betul. Ini harus dipenuhi semua karena itu merupakan kebutuhan di dalam input ya. Yang kedua itu adalah mahasiswa calon ya. Tadi kan sudah pangsa pasarnya sudah jelas ya, hampir 140.000 ya. Betul. Baik itu yang baru maupun itu yang sudah guru tetapi belum punya kompetensi, harus ujian dulu kan begitu ya. Ini kan segmentasinya jelas. Jadi kesempatan peluangnya adalah besar ya. Jadi ada dosen, tendik ya, SDM itu termasuk pustakawan ya. Terus ada juga itu tadi namanya istilah yang kita gunakan adalah calon mahasiswa, kan sudah ada sarana prasarana. Tadi Bu Rektor menyampaikan kalau ada nanti sarana yang dipenuhi ya, yang sambil berjalannya waktu, dan kebetulan juga moga-moga diterima untuk rusunawanya sehingga itu bisa digunakan untuk para nanti yang melakukan pendidikan profesi guru se-Indonesia. Kalau ke sini kan gimana? Ada yang dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Nah, ini penting sekali sarana prasarana. Jadi prasarana itu menjadi indikator keberhasilan di dalam membuat borang untuk ke pengajuan PPG ini. Juga kurikulum. Nah, kurikulum ini penting sekali. Jadi kurikulum itu kalau bagaimana rencana pembelajaran yang dilakukan, bagaimana rencana penilaian yang dilakukan. Nah, artinya semua itu menjadi input di dalam membuat borang untuk bagaimana nanti PPG bisa disetujui. Dan yang paling penting lagi, kita tadi harus tahu, kalau kita bicara rencana pembelajaran pasti ada namanya RPS, ada RPP ya, terus rencana penilaian, bahkan ada kontrak kuliah yang harus dilakukan dengan calon mahasiswa sehingga atau mahasiswa yang bersangkutan sehingga CPL, capaian pembelajaran lulusan, CPMK, sub CPMK dan indikator itu dicapai oleh profesi guru yang sebenarnya kan begitu. Itu dari input loh ya. Nah, sedangkan proses kita di sini nanti pasti bagaimana metode mengajarnya. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimana model pembelajaran yang dilakukan di sini nanti, bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana konsep pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, bagaimana cara belajar
mahasiswanya, bagaimana cara mengajar dosen itu berarti bagian daripada konsep yang akan dilakukan profesi ini nanti betul dibentuk oleh Uniro, kan begitu. Nah, outputnya apa? Ya outputnya jelas kompeten dalam bidang keahlian sesuai dengan prodinya, gurunya, kan begitu ya. Misalkan kita bagaimana pengetahuan dia, bagaimana sikap dia, keterampilan umumnya kayak apa, keterampilan khususnya apa yang diperoleh dari pendidikan profesi guru di Uniro ini, itu betul-betul menjadi ladang untuk explain atau kita misalkan bisa menjelaskan, mengeksplor ya. Kalau tadi dikatakan bahwa itulah agent of change, perubahan yang akan dilakukan oleh Uniro dalam mencetak guru yang betul-betul punya profesi yang bisa mendidik untuk anak-anak bangsa kita, karena guru adalah aset yang strategis, guru adalah SDM unggul untuk Indonesia emas nanti, sehingga semua dipersiapkan dengan konsep yang benar itu ya Mbak Widya ya. Itu yang dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, sehingga menjadi catatan kita bersama. Kami berharap besar seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah 7 Jawa Timur juga menyiapkan dengan input, proses, output, bahkan dengan sampai outcome. Begitu Mbak Widya? Baik, artinya tidak ada keraguan bagi seluruh masyarakat. Nggak ada. Karena jelas ya. Bersama kami kalau ya, gitu. betul ya, betul. Baik, terima kasih sebuah penjelasan yang luar biasa sekali bagi kita semuanya, sehingga seluruh universe ini pasti mendengarkannya dengan baik dan mengikuti dengan baik, artinya tidak ada keraguan lagi bersama Uniro. Nah, sekarang Prof, kalau kita ini baru PG SD dan PG PAUD, Prof Dian, apakah ada kemungkinan untuk berikutnya pada jenjang yang berikutnya, untuk prodi-prodi yang lain ya, prodi yang lain ya. Misalkan seperti itu, apakah persiapannya? Nah, kita tunggu ini kabarnya, Prof Dian. Ya, terima kasih Mbak Widya, Mbak Rizka ya. Jadi kita memang selalu membuat suatu inovasi berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat ya, sesuai komitmen kami ya. Jadi ini memang bertahap, memang kita menyiapkan dulu yang PGSD dan PG PAUD. Ini juga mengacu pada alumni kita. Yang PGSD, PG PAUD itu jumlahnya luar biasa banyaknya gitu ya, sehingga waktu itu juga yang kuliah sudah pada jadi guru gitu. Sehingga ini kesempatan pertama, dan juga terkait dengan SDM memang yang sudah siap duluan, tapi kita akan bertahap dengan prodi-prodi yang lainnya gitu, sehingga nanti di Uniro harapannya bisa menjembatani segala kebutuhan masyarakat terkait dengan profesi, karena yang seperti yang guru SMK, yang dari pertanian, ada yang dari teknik, itu membutuhkan gitu, sehingga sebenarnya untuk profesi guru yang di sini bukan terbatas pada yang seperti PGSD, PG PAUD, cuma dari teknik itu juga bisa, dari pertanian, dari perkebunan itu, sehingga kadang yang kemarin kalau memang kurang juga ngambil dari Brawijaya gitu, asal mempunyai kompetensi persyaratan yang dijelaskan Prof Dian tadi, jabatan fungsionalnya memenuhi gitu ya, mempunyai kompetensi itulah. Itu nanti harapan kami nanti secara bertahap kami juga akan mendirikan prodi-prodi yang lainnya, PPG yang lainnya. Baik itu nanti kalau ada program revitalisasi, karena memang ada angin segar waktu kami di Jakarta itu dari Bapak Dirjen Kelembagaan, prodi untuk PPG, untuk revitalisasi itu dibuka, diperingan, jadi prodinya itu maksimal baik. Jadi maksimal ya, jadi maksimalnya baik, luar biasa itu. Ya, jadi karena kebutuhan, jadi karena kebutuhan. Ya. Tapi kalau itu kedokteran harus Ya, unggul. Iya, kalau kedokteran harus unggul. Tapi kalau yang bersyukurlah kita kalau gitu. Institusinya harus unggul. Institusi loh. Institusi. Ya, itu nanti harapan itu tahun 2023 ini Prof ya, yang dari Dirjen Kelembagaan itu membuka peluang lagi, karena ya tadi kebutuhan sekarang aja yang belum kan 140.000 sekian ya. Itu masih ada lagi P3K yang belum dinaikkan. Jadi itu kita menyambut baik, sehingga bagaimana Uniro mempersiapkan diri, terutama tadi penguatan SDM seperti Bu Kalem tadi menyampaikan, itu aset yang utama yang memang harus ya. Jadi memang kami pertama bangun komitmen internal untuk selalu sadar diri bahwa kualitas SDM itu menjadi hal yang utama selain faktor yang lainnya, sehingga ini kami persiapkan, dan dengan menyambut perubahan-perubahan regulasi kami siap untuk bisa menjalankan semua ini. Jadi mohon doanya, kami selalu diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan semuanya demi anak bangsa dan demi
nanti tercapainya Indonesia Emas ya tahun 2045. Hanya itu. Iya, sebetulnya menarik sekali perbincangan kita hari ini, apalagi dengan suasana yang sangat menyenangkan seperti ini, rasanya tidak ingin untuk selesai perbincangan kita. Tapi untuk sebagai closing statement mungkin ya, yang bisa disampaikan oleh Prof. Dia, silakan Prof. Dia untuk Uniro demi PPG tercinta ini, mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Rizka. Kami dari LLDP Wilayah 7 Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas launching yang telah dilakukan oleh Uniro pada program studi pendidikan profesi guru dalam bidang studi PGSD dan PG PAUD. Ini menjadi kebanggaan LLDP Wilayah 7 Jawa Timur. Semoga apa yang dilakukan itu memberikan nilai tambah untuk Indonesia Emas nanti di 2045, sehingga semua SDM kompeten dan unggul untuk mencetak SDM unggul Indonesia Emas ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Uniro karena betul-betul program-program ini sudah dirancang, didesain untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Oke, terima kasih Prof. Dia. Baik. Ternyata dari sini kita sudah selesai nih. Iya Mbak Widya. Ya, betul sekali. Bahwa sekali lagi di dalam podcast ini kami mengucapkan terima kasih untuk Prof. Dia maupun Prof. Dian yang sudah menyampaikan statementnya, dan saya Nini Widya Rahmawati. Saya Rizka Andriani. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. MBM Podcast Universe Uniro Tuban.